Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MHD Farhan dengan NIM 2130401085, di mana saya akan menyampaikan proposal bisnis saya, yaitunya adanya rencana bisnis yang saya akan lakukan. Dan adapun bisnis yang saya akan lakukan yaitu adalah bisnis kuliner angkringan, yang dimana saya akan memberi nama bisnis ini yaitunya angkringan pengembara. Nah, dari bisnis angkringan pengembara ini saya tidak hanya sendiri, melainkan dengan rekan-rekan saya ada 4 orang lagi. Nah, mungkin langsung saja kenapa saya ingin merencanakan bisnis angkringan pengembara ini. Yang pertama dari latar belakang usahanya. Nah, Batu Sangkar itu merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Nah, jadi di beberapa terakhir ini kota ini mengalami perkembangan di sektor pendidikan dengan hadirnya institusi pendidikan, yaitunya Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Nah, dengan meningkatnya populasi mahasiswa, timbul kebutuhan akan tempat makan yang terjangkau, nyaman, dan sesuai dengan gaya hidup anak muda lah tentunya gitu kan. Dan disinilah saya dan teman-teman dan rekan-rekan saya ini melihat peluang mendirikan angkringan di sekitar kampus UIN Batu Sangkar atau area yang sering dikunjungi mahasiswa. Nah, bisa menjadi ide yang menjanjikan bagi kami. Mungkin itulah alasan kenapa kami ingin membuat rencana bisnis ini. Dan juga yang selanjutnya itu ada struktur dari organisasi itu sendiri. Nah, tadi kan saya bilang saya itu ada kerjasama dengan rekan-rekan saya dengan 4 orang. Tentunya ini dengan total jumlah 5 orang. Kami buat usaha bersama. Adapun struktur dari organisasi yang telah kami tetapkan nantinya, mungkin saya MHD Farhan itu sebagai manajer operasional, dan juru masak adanya Mita Utami Syagian, kasir ada M Arif Akbar, dan waiters 1 dan 2 ada Afif Furkon dan Rizky Pernanda. Nah, selanjutnya ada tujuan dari bisnis ini. Nah, tentu tujuan utama dari sebuah bisnis kami adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya mungkin adalah menjadi pengusaha kuliner yang tetap merakyat dan populer tanpa melihat strata sosial yang ada. Dan yang ketiga ada menjadi UMKM mandiri yang mencapai sukses di era global. Dan selanjutnya ada yang keempat, menghilangkan strata sosial yang ada dan semua pembeli sama adanya. Dan selanjutnya menjadi motivator bagi orang-orang yang ingin memulai usaha angkringan dengan membuat usaha angkringan yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang produk angkringan dari angkringan pengembara ini. Produk yang ditawarkan angkringan ini adalah produk yang terjangkau untuk semua golongan. Tentunya untuk segmentasi kami adalah seorang mahasiswa, yang mana menu makanannya seperti mulai dari gorengan, nasi kucing, sate-satean, dan lain-lain. Contoh dari gorengannya mungkin tempe goreng, bakwan goreng, tahu goreng. Dan sementara minumannya kami menawarkan aneka rasa, tentunya seperti teh, kopi, susu, teh telur, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adanya sumber modal. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwasanya kami bekerja sama 5 orang, yang dimana kami menyumbang itu 1 orang 10 juta, dan total dari modal awal kami berlima ada 50 juta, dan ada dari dana investor yang memberikan kami dana yaitu sebesar 30 juta, dan dengan total modal awal kami sebesar 80 juta ribu rupiah. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Di sini kami ingin merencanakan proyeksi pendapatan kami itu per hari, yaitunya ada 650.000, dan per bulannya itu bisa mencapai dengan 28 hari kerja yaitu 18.200.000. Dan selanjutnya itu ada proyeksi biaya. Nah, biaya bahan makanan dan minuman itu kira-kiranya 3.500.000, biaya listrik itu 200.000, dan biaya lain itu mungkin 500.000, dan biaya operasional per harinya mungkin itu biaya modal kerja sebesar 280.000. Nah, maka penjelasan di sini bahwasanya maka biaya per bulan yang tadi sebesar 280 itu dikali 28 hari, yaitunya sebesar 7.840. Nah, jika diasumsikan pendapatan per hari 650.000, maka selama sebulan kami mendapatkan 18.200. Ya, itulah proyeksi pendapatan maupun pengeluaran kami yang kami rencanakan untuk usaha angkringan pengembara ini. Nah, selanjutnya
itu ada strategi pemasaran. Nah, rencana kami memasarkan ini itu melalui sosial media, apalagi di zaman sekarang itu tidak ada lagi mungkin mungkin tidak ada lagi di zaman sekarang itu banyaknya anak-anak muda yang sudah bermain handphone ataupun gadget. Tentu ini mudah untuk mereka akses dan mereka melihatnya mungkin. Dan itulah alasan kami memasarkan bisnis ini melalui sosial media. Dan juga mungkin akan kami mengikuti bazar karena jarang angkringan ini mengikuti bazar dan atau belum ada menjual makanan angkringan ini di bazar. Nah, tujuan untuk mengikuti bazar ini ialah demi membuka peluang baru upaya bisa mempromosikan angkringannya kepada orang-orang yang bisa dikenal dan oleh masyarakat luas, tentunya di area UIN Batu Sangkar ini. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitunya rencana pengembangan bisnis. Nah, yang pertama yaitu adanya persiapan pengembang bisnis. Mungkin kami setelah menjalankan beberapa bulan untuk usaha ini, mungkin kami akan melakukan evaluasi kembali manajemen angkringan yang telah berjalan itu, termasuk jadwal restock, sistem keuangan yang rapi, dan menu makanan yang khas. Dan kami mungkin akan membuat standar operasional atau SOP untuk memastikan bahwa angkringan pengembara dapat beroperasi efektif dan efisien. Dan selanjutnya mungkin kami akan menganalisis aspek dari teknisnya. Dari aspek teknisnya nih, kami akan mengidentifikasi lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh banyak orang, tentunya dari segmentasi pasar kami yaitu mahasiswa. Pastikan bahwa lokasi tersebut memiliki fasilitas memadai seperti tempat parkir, toilet, musola, ataupun area makan yang nyaman. Tentu yang nyaman itu tidak ada bau, sehat, ataupun sampah yang berserakan. Kemudian memastikan adanya internet agar bisa memakai keuangan digital seperti menggunakan e-wallet pembayaran. Dan selanjutnya adalah analisis manajemen, memastikan bahwa manajemen bisnis angkringan pengembara ini tidak berantakan, yang dimana maksudnya memastikan bahwa SOP yang kami akan buat nantinya dapat dijalani dengan baik, dan tentu kami memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu fresh, berkualitas, dengan harga murah, dan tentu juga kami akan bermitra kepada pemasok-pemasok warga lokal lah yang punya bahan-bahan pokok tersebut. Dan selanjutnya mungkin ada analisis risiko bisnis. Kami akan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi seperti risiko keuangan, risiko operasional maupun risiko pasar. Membuat strategi yang menghadapi risiko yang terjadi dan pastikan bahwa bisnis angkringan pengembara dapat tetap berjalan dengan baik. Tentunya karena banyaknya pesaing yang sudah terlebih dahulu memulai usahanya, sehingga membuat kami mungkin usaha baru nih sedikit sulit untuk merintis usaha ini. Tetapi dan juga keterbatasan modal usaha karena kami kan baru usaha dan modalnya juga dikategorikan masih sedikit. Mungkin karena itu usaha kami mungkin masih terbatas dan harus memikirkan bagaimana caranya agar dapat mengatur keuangan baik agar usaha yang kami jalankan ini tidak gagal nantinya. Mungkin itu rencana bisnis saya dan rekan-rekan saya mengenai angkringan pengembara ini. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.